ada challenge nih, tantangan dari fakultas. Fakultas itu dari UI. Jadi apa yang bisa dikontribusikan ke penanganan COVID-19 waktu itu. Ya udah kita buat sebuah alat kesehatan. Itu salah satunya adalah ventilator. Optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari BPPT dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pengujian sampel-sampel dari pasien terduga COVID-19. Kami cuma dikasih waktu 12 bulan dari bulan Maret. Berarti maksimum Maret tahun depan kami harus sudah bisa memberikan seed vaksinnya, bibit vaksinnya ke industri. Ya, insya Allah dalam waktu 6-7 bulan ke depan kita sudah bisa ya punya gambaran vaksin yang akan terjadi, yang akan menjadi unggulan Indonesia ini. Hampir 4 bulan, masyarakat di Indonesia harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Dengan angka kasus positif yang terus meningkat, kebutuhan alat dan fasilitas kesehatan masih sangat diperlukan. Kondisi inilah yang menginspirasi beberapa ilmuwan dan mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk membentuk tim yang merancang ventilator produksi sendiri. Adalah Dr. Basari, seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menggawangi tim ventilator UI untuk melakukan penelitian hingga merancang ventilator sendiri. Ventilator ini diberi nama Coven20. Ada challenge nih, tantangan dari fakultas. Fakultas itu dari UI. Jadi apa yang bisa dikontribusikan ke penanganan COVID-19 waktu itu ya. Ya udah kita buat sebuah alat kesehatan. Nah saat itu saya juga masuk di namanya RCBE, Research Center for Biomedical Engineering. Saya juga ada di teknik biomedik. Jadi dari situ terusik untuk memberikan kontribusi kan. Nah jadi challenge itu saya tangkap. Ya udah kira-kira dari alat kesehatan apa yang bisa untuk membantu penanganan ini. Dari beberapa alat kesehatan yang ada, itu salah satunya adalah ventilator. Basari membentuk tim ventilator UI yang melibatkan pengajar, praktisi, hingga mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk segera membuat dan memproduksi ventilator Coven20 yang telah berjalan sejak akhir Maret lalu. Susah banget sih sebenarnya enggak, tapi bisa dibilang cukup susah juga sih. Cuman kan ada dosen-dosen yang juga bantuin, jadi ya nggak begitu terasa membebankan mahasiswanya sih sebenarnya. Karena ini ventilatornya basisnya juga ada elektroniknya, nah kita familiar juga paling sama mikrokontrolernya, itu lumayan familiar. Di kuliah juga kadang ada dibahas. Jadi si pasien itu dikontrol. Meski sistem mekanik dan elektro yang berjalan di ventilator bukan barang baru bagi para ilmuwan ini, bukan berarti proses penelitian yang berlangsung berjalan mudah. Hambatan demi hambatan selalu ditemui selama 3 minggu proses percobaan. Paling sulit sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari ventilator. Itu meskipun orang praktisi itu sudah tahu, tetapi jeroannya atau dalemannya itu tidak tahu. Jarang sekali yang tahu, sehingga kita harus tahu jeroannya. Ketika sudah tahu dalamnya, caranya gimana kita mempelajari secara prinsip, juga mempelajari komponen-komponen yang ada di situ, dan cara kerjanya. Itu namanya know-how dari
si sebuah alat. Kita pelajari semuanya, kita yakin itu, meskipun hipotesis kita kadang-kadang salah. Tapi kita cycle lagi, ngulang lagi, oh hipotesisnya harusnya seperti ini. Para ilmuwan ini mampu merakit satu buah ventilator dalam waktu 6 jam 15 menit dengan komponen yang sudah siap rakit. Sejauh ini, Dr. Basari dan rekan-rekannya telah mampu menciptakan 11 unit Coven 20 untuk dilakukan pengujian sebelum digunakan. Pria berusia 40 tahun ini pun menjamin bahwa Coven 20 merupakan jenis ventilator yang dibutuhkan pasien COVID-19. Kita bisa bilang ini ventilator, bukan hanya resusitator, atau bukan hanya tipe yang lain. Kenapa ventilator? Fungsinya ventilator adalah membantu pasien ya untuk bernafas bagi pasien yang kesulitan bernafas dengan cara sistem pernafasannya dia diganti oleh mesin. Nah, diganti oleh mesin. Jadi kita concern ke situ, bukan bagging. Bagging itu seperti untuk bantu pernapasan itu kan bagging, bukan itu. Tetapi kita memang mengambil alih fungsi kontrol dari sistem nafas pasien. Makanya kita bisa bilang bahwa ini ventilator. Kita punya 2 mode, utamanya di spesifikasi ventilator kita. Ada mode CMV, yaitu mode Continuous Mandatory Ventilation, yaitu kita secara terus-menerus mengontrol pernafasan si pasien yang dikontrol oleh mesin kita. Nah, mode yang kedua adalah CPAP. CPAP itu seperti memberikan oksigen saja. Biasanya CPAP diberikan kepada pasien yang dia kekurangan oksigen. Sebelum bisa digunakan ke para pasien, ventilator harus melewati beberapa tahapan tes, termasuk didaftarkan untuk uji produk di Balai Pengawanan Fasilitas Kesehatan atau BPFK. Di BPFK sendiri, khusus ventilator akan melewati beberapa tahapan pengujian produk, seperti uji kinerja mesin, uji keamanan dan keselamatan sistem kelistrikan, dan uji ketahanan produk, sesuai dengan standar internasional yang diterapkan. Semua proses pengujian memakan waktu hingga 3 hari penuh untuk satu produk ventilator. Jujur saja kami belum punya pada waktu itu, jadi kami mencari standar justru yang internasional. Kita mendapatkannya itu dari negara Inggris, mereka punya MHRA, yaitu Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. Dari situlah kita mengadopsi karena mereka mengeluarkan standar yang disebut dengan Rapidly Manufactured Ventilator System. Jadi ini ventilator yang khusus dipakai untuk pasien COVID-19. Tahapan pengujian di BPFK menjadi kunci awal untuk sebuah alat kesehatan untuk melakukan uji klinis dan mendapat izin edar produk. Sebetulnya langkahnya sangat sederhana saja. Jadi ketika dia lolos uji produk atau uji prototipe di BPFK, maka langkah berikutnya adalah mereka harus melakukan uji klinis. Siapa yang menguji? Adalah tim uji klinis yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan biasanya uji klinis itu dilakukan di rumah sakit ataupun puskesmas. Ketika uji klinis ini sudah selesai, maka nanti produk ini akan mempunyai izin edar dan izin produksi. Dengan kerja keras melakukan penelitian dan produksi selama lebih dari 4 bulan, Coven 20 telah masuk dalam tahap uji klinis. Uji klinis merupakan tahap akhir bagi alat kesehatan sebelum mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.
Tim ventilator Universitas Indonesia telah menyebar 10 unit COVID-20 ke beberapa rumah sakit nasional untuk dilakukan uji klinis ke pasien COVID-19 maupun manekin yang ada di rumah sakit. Baik Dr. Basari dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan COVID-20 optimis temuannya akan mendapat izin edar dan siap didonasikan ke setiap rumah sakit yang membutuhkan. Kita optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari BPPT dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pengujian sampel-sampel dari pasien terduga COVID-19. Salah satu komponen yang sangat membantu penanganan pandemi COVID-19 adalah ketersediaan alat tes atau test kit. Dua jenis test kit yang digunakan di Indonesia adalah Rapid Diagnostic Test atau Rapid Test dan Polymer Chain Reactor atau yang biasa dikenal dengan swab test. Bertempat di Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Serpong, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah melakukan riset sejak bulan Maret agar Indonesia mampu menghasilkan test kit sendiri. Hal ini didukung dan disambut baik oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan meminta pada akhir Mei lalu, dua jenis test kit buatan Indonesia harus sudah bisa digunakan secara massal. Adalah Irfan Faizal, salah satu peneliti BPPT di bidang biofarmasi, merupakan sosok yang mengambil peran penting dalam proses penelitian pengembangan test kit milik BPPT. Irfan bersama beberapa ilmuwan lain di BPPT adalah orang-orang yang memulai penelitian untuk menemukan bahan baku test kit dengan sampel gen dari Indonesia. Prinsipnya adalah proteinnya sebetulnya. Protein rekombinan, kemudian itu menjadi suatu gen targetnya untuk mengikat antibodi. Jadi protein itu diikat oleh protein lagi. Nah dari situ bahan baku itu yang memang kita buat atau kita sediakan. Selain bahan baku berupa protein yang diambil dari gen target, tidak ada yang membedakan jenis test kit milik Indonesia dengan alat yang diimpor dari luar negeri. Hanya saja, test kit buatan Indonesia diklaim akan lebih cocok dan sensitif untuk digunakan di masyarakat dalam negeri. Banyak sebenarnya rapid test yang dikembangkan diimpor dari negara lain. Namun kalau impor itu berarti dia bahan bakunya juga impor ya. Nah kita ingin rapid diagnostic test ini, khususnya yang antibody, itu dikembangkan atau dikonstruk, dibuat menggunakan dan diuji virus orang Indonesia sehingga akan jauh lebih sensitif dan spesifik untuk orang Indonesia. Selain alat tes, BPPT kini juga tengah mengembangkan laboratorium yang mampu melakukan uji spesimen virus corona demi mempercepat penanganan. Khusus untuk laboratorium yang melakukan penelitian terhadap virus atau penyakit tertentu, ada 4 level keselamatan biologi atau biosafety level yang ditetapkan. Uji spesimen virus corona minimal harus dikerjakan dalam laboratorium biosafety level 2. Untuk itulah, Danang Waluyo, seorang peneliti bidang bioteknologi di BPPT, disibukkan dalam pengembangan mobile lab biosafety level 2 milik BPPT. Danang bersama timnya membangun desain laboratorium berjalan yang dibuat dari kontainer berukuran 20 kaki. WHO menekankan bahwa pengujian PCR ini harus dilakukan di laboratorium yang memiliki tingkat keamanan hayati level 2 minimal ya. Nah, di Indonesia itu nampaknya belum banyak laboratorium yang bisa melakukan PCR ini, gitu ya. Sehingga
untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kita perlu memperbanyak jumlah laboratorium tersebut. Namun, membuat laboratorium itu tentu tidak mudah, ya, sehingga kita di BPPT ini berpikir bagaimana apabila ada satu laboratorium yang bisa kita buat, kemudian bisa dipindah operasikan, ini bisa membantu pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Prototipe dari mobile lab yang dikembangkan kini telah berjalan. Laboratorium berjalan ini diklaim telah menggunakan prosedur keamanan yang sesuai untuk dilakukan pengujian spesimen virus corona. Kita desain ini sehingga memenuhi kriteria dari WHO. Di dalam mobile lab ini kita bagi dua ruangan. Yang satu adalah ruangan yang kita sebut dengan anteroom atau ruang antara. Dan satu lagi ini ruangan utamanya atau kita sebut dengan main lab. Gitu. Anteroom ini fungsinya untuk penguji ketika sebelum masuk ke tempat pengujian main lab itu tuh kita akan pakai APD, ya, yang tepat untuk pengujian nanti, ya, kita gunakan di situ. Kita juga atur supaya pintu masuk ke anteroom dan pintu masuk ke main lab ini nih dengan sistem interlock. Artinya pintu ini tidak bisa dibuka bersamaan, gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa sampel yang sudah masuk di dalam main lab ini tidak akan keluar lagi. Tidak hanya keamanan, kemampuan laboratorium juga menjadi hal yang dipikirkan saat proses pembuatan berlangsung. Dengan 3 orang peneliti di dalamnya, mobile lab ini diklaim mampu melakukan uji spesimen dari hasil tes swab dengan lebih cepat. Satu batch pengujian itu bisa menguji 30 sampel. Dan ini waktunya kira-kira sekitar 4 jam sejak dimulai analisa sampai keluar hasil. Nanti batch berikutnya itu akan keluar setiap 2 jam setelah itu. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ambil kapasitasnya untuk running misalkan 24 jam, maka jumlah sampel yang bisa dianalisa dalam 1 hari itu kira-kira sekitar 300 sampel. Iya, betul. Tentu tergantung dari shift, ya, waktu yang nanti akan dialokasikan oleh operator. Proses penelitian dan pembangunan laboratorium berjalan ini dikerjakan Danang dan tim selama 19 hari dan memakan biaya hingga 6 miliar rupiah. Meski tidak murah, saat ini sudah ada 5 pihak di Indonesia yang tertarik untuk membangun mobile lab milik BPPT ini. Saat ini BPPT telah selesai mengembangkan prototipe dari mobile lab ini dan saat ini sedang dioperasikan di Rumah Sakit Ridwan Mawareksa di Jakarta Timur. Kita optimis ini bisa menjadi salah satu bentuk dari kontribusi kita dari BPPT dalam membuat satu mobile lab yang mungkin bisa dimanfaatkan, ya, untuk pengujian sampel-sampel dari pasien terduga COVID-19. Kami cuma dikasih waktu 12 bulan dari bulan Maret. Berarti maksimum Maret tahun depan kami harus sudah bisa memberikan seed vaksinnya, bibit vaksinnya ke industri. Ya, insya Allah dalam waktu 6-7 bulan ke depan kita sudah bisa, ya, punya gambaran vaksin yang akan terjadi, yang akan menjadi unggulan Indonesia ini. Saat ini, salah satu hal yang paling ditunggu untuk menghadapi pandemi COVID-19 adalah ditemukannya vaksin dari virus corona jenis baru. Pemerintah telah menunjuk secara resmi lembaga biomolekular Eijkman untuk melakukan penelitian terkait vaksin virus corona jenis baru ini.
Untuk meneliti dan menemukan vaksin dari berbagai virus yang ada di dunia, para ilmuwan memiliki 6 platform dalam proses penelitiannya. Eijkman sendiri mengambil platform protein rekombinan sebagai cara untuk menemukan protein antivirus yang kelak akan menjadi vaksin. Kami memilih mengembangkan protein rekombinan namanya. Artinya itu bagian dari virusnya, jadi bukan virus keseluruhannya, bukan cara virus yang dipotong-potong, tetapi kita mengidentifikasi secara bioinformatik bagian mana yang mengkode protein tertentu. Nah, bagian itu yang kemudian kita identifikasi, kita perbanyak, kita clone. Jadi gennya yang kita clone, kemudian nanti akan diekspresikan jadi mendapatkan protein. Itu yang disebut sebagai protein rekombinan. Nantinya apabila kita sudah mendapatkan protein rekombinan yang sesuai, kita akan uji ke hewan coba. Nah, itu prosesnya yang akan dilakukan di laboratorium. Nah, kalau sudah di hewan coba sudah kita dapatkan yang baik, responsnya baik, dan itu terbukti protektif, baru nanti kita akan serahkan ke industri. Eijkman sendiri optimis bulan Maret tahun depan, bibit virus sudah akan ditemukan dan siap diproduksi secara massal. Ini artinya paling tidak Desember tahun 2021, Indonesia baru akan memiliki vaksin untuk virus corona jenis baru ini. Lembaga Eijkman hanya diberikan waktu 1 tahun untuk menemukan vaksin dari jenis virus corona baru ini. Padahal idealnya, penelitian vaksin dari jenis virus baru membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun. Dengan waktu yang sangat terbatas, para peneliti virus di lembaga Eijkman kini tengah mengebut proses penelitian dari sampel darah pasien COVID-19 untuk mencari vaksin yang dibutuhkan di Indonesia. Salah satunya adalah Edison Johar. Selama 3 bulan terakhir, pemuda 28 tahun ini harus berhadapan langsung dengan virus hidup untuk melakukan langkah awal proses penelitian dengan cara pemetaan genom virus yang diambil dari sampel darah pasien COVID-19. Kita harus petakan dulu genom virusnya. Jadi kita tahu apakah ada perubahan. Apakah dia dari Wuhan ke Indonesia ada berubah nggak? Karena kalau berubah, tentu yang kita bikin tuh vaksinnya tidak akan efektif. Kalau berubah, seberapa signifikan? Apakah tempatnya berubah itu bikin vaksinnya tidak efektif, segala macam. Jadi kita harus tahu itu dulu penelitiannya. Nanti kita baru mulai desain dari sana. Berhadapan langsung dengan virus hidup memang bukan pekerjaan mudah. Namun bagi Edison, protokol keselamatan yang telah diterapkan telah cukup membuatnya bekerja dengan tenang. Kalau saya, satu hal sih bukan cuma physical health ya, tapi mental health juga gitu. Kita memang perlu break gitu. Jadi kalau misalnya saya pulang rumah, ya sudah, nggak mau ngomong sama orang lain, ngisi tenaga mentalnya dulu. Ya tentu weekend kita kan juga nggak masuk ya. Ya waktu untuk istirahat. Sedikit berbeda dengan rekannya, bagi Benedictus Johan, menangani virus corona merupakan hal baru baginya. Johan yang biasa meneliti virus demam berdarah dengue, kini ditugaskan untuk membantu penelitian vaksin COVID-19. Yang menyulitkan adalah bahwa ini adalah sesuatu virus yang memang benar-benar baru. Informasi yang ada di dunia ilmiah mengenai virus ini masih sangat sedikit, sehingga kita perlu seperti menyatukan puzzle tadi ya, atau membuka halaman-halaman dari buku yang kita belum pernah buka. Jadi tantangannya sebenarnya itu, bagaimana kita berpacu untuk mencari informasi sebanyak mungkin, menerapkannya dalam apa yang kita lakukan untuk pengembangan vaksin ini, dan menghasilkan sesuatu yang bisa efektif. Ya, mereka khawatir, itu sudah pasti. Lalu mereka juga mungkin ada kekhawatiran saya pulang dari lab, membawa sesuatu dari oleh-oleh seperti itu dari lab, tapi dengan penjelasan, dengan memberikan pengertian, tentunya mereka bisa mengerti. Di rumah pun saya menerapkan prosedur-prosedur untuk keamanannya ya. Meski bekerja dengan tantangan, hambatan, hingga rasa cemas, hal itu tidak mengendurkan semangat para peneliti di Eijkman, termasuk bagi Johan dan Edison. Dan dalam hal ini kita kejar-kejaran dengan waktu.
penelitian vaksin biasanya memerlukan waktu 5 hingga 10 tahun hingga didapatkan suatu vaksin yang efektif. Namun karena mendesak sekali, COVID-19 ini kita diminta dalam 1 tahun, lembaga Eijkman sudah bisa membuat suatu bibit vaksin yang nanti akan diproduksi secara massal. Juga kita kan sebenarnya beban moral ya. Kita juga harus kerja membantu Indonesia, kita harus cepat tangani seperti ini. Jadi ya kadang pulang rumah, oh kerjaan saya lambat ya, karena hal sepertinya perlu cepat misalnya. Juga memang ya namanya sains juga tidak nggak ilmu pasti banget, karena kadang-kadang pas kita ikutin protokol nggak jalan, kita harus optimasi terus. Jadi itu ya memang kendala-kendala yang kita hadapi sehari-hari sih.